Selamat siang Romo Andang, selamat siang Suster, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Shalom. 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 Ya, sungguh luar biasa hari ini. 2 minggu telah berlalu ya, dan hari ini kita kembali diizinkan untuk berkumpul kembali, untuk bersekutu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh suatu hari yang indah. Sebelum kita memulai persekutuan doa kita, saya akan bacakan dulu susunan acara kita pada hari ini ya. Seperti biasa kita akan awali dengan puji-pujian dari tim pujian di sini, kemudian sharing oleh firman oleh Romo Andang. Kemudian Romo juga telah bersedia untuk memberikan waktunya untuk tanya jawab sekitar 30 menit. Lalu dilanjutkan dengan foto bersama, pengumuman, lalu doa penutup dan berkat dari Romo, dan akan ditutup dengan satu lagu pujian dari tim pujian. Setelah itu silakan untuk berfellowship. Tadi Romo belum sempat ya kita menyapa-nyapa Romo, mungkin nanti setelah kita selesai semua kita bisa menyapa Romo. Ya, tema hari ini iman. Wah, sungguh menarik sekali ya. Nanti kita akan diajarkan oleh Romo bagaimana kita mengukur iman kita. Wah, jadi kita mesti siap-siap nih seberapa dalam iman kita. Sungguh menarik sekali dan sungguh luar biasa hari ini kita diberkati oleh Tuhan dengan kehadiran Romo Andang di tengah-tengah kita. Kita mulai persekutuan doa kita hari ini dengan puji-pujian. Sungguh hari ini hari yang terindah karena sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Yesus melalui puji-pujian dan melalui firman yang akan kita dengarkan hari ini. Siap untuk memuji Tuhan? Amin. Yes. Yuk kita buka kameranya, kita siapkan hati kita supaya kita lebih bersemangat lagi. Hari yang terindah ketika ku jumpa dengan Yesus yang menjadi kekasih hatiku. Walau banyak rintangan
doa kita pada siang hari ini di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat siang Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur pada siang hari ini kembali Engkau mengumpulkan kami di tempat ini Tuhan, di dalam ruangan Zoom ini, untuk kami boleh bersekutu di dalam nama-Mu. Tuhan, Engkau sungguh Allah yang baik. Engkau Allah yang dengan segala kekayaan-Mu, Engkau memberikan kepada kami segala keperluan kami. Terima kasih Tuhan, juga untuk hari ini, ketika kami boleh menjumpai Engkau, kami mengucapkan syukur. Terima kasih Tuhan. Sungguh, Engkau Allah yang baik. Tetapi Engkau tidak pernah menjanjikan bahwa segala sesuatunya selalu baik. Seperti pada saat ini, ketika kami masih harus menghadapi, masih harus melewati pandemi ini. Kami tidak tahu Tuhan, sampai kapan semua ini berlalu. Tetapi siang hari ini kami mau mengangkat iman kami. Kami mau percaya bahwa Engkau Allah yang setia. Tuhan. Engkau Allah yang selalu menyertai hari demi hari kami. Terima kasih Tuhan. Inilah lagu pujian kami yang kami berikan kepada Engkau. Pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Tiada pernah kami meragukan kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh Bapa yang baik, yang selalu menolong kami, yang selalu menyertai kami. Tiada pernah kami meragukan cinta-Mu. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang,
sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 tepat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Sungguh Engkaulah Allah penolongku. Engkau Allah yang memberikanku jalan keluar ketika aku memerlukannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu, cintamu buat kami yang tak pernah habis-habisnya di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu Tuhan yang selalu baru di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur mempunyai Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika aku sakit, Engkau melawatku. Ketika aku sedih, Engkau Allah yang menghiburku. Ketika aku mengangkat tanganku, Engkau Allah yang menurunkan tangan-Mu untuk menggandeng aku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Badai boleh terjadi di dalam hidup kami, tetapi kami tahu Tuhan, hanya Engkau yang menopang kami dan mengangkat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di setiap musim hidup kami Tuhan, Engkau tak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, Engkau selalu memegang kami dengan tangan kanan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh jelas Tuhan, telah kami rasakan dan telah kami alami segala kasih setiamu yang boleh terjadi di dalam hidup kami. Jika kami mempunyai Allah yang seperti Engkau, kami tidak akan takut lagi. Terima kasih Tuhan. Walau di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebat di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Benar Tuhan, kami tidak akan goyah lagi karena Engkau Allah yang selalu bersama dengan kita. Tuhan, inilah umat-Mu yang hari ini berkumpul di hadapan-Mu. Kami sungguh rindu merasakan hadirat-Mu Tuhan. Inilah umat-Mu yang dengan segala segenap hati kami rindu untuk mencari wajah-Mu. Tuhan, kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu.
sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat kepada setiap kita. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu penuhi setiap kami ya Tuhan dengan Roh-Mu yang kudus. Curahi setiap hati kami dengan damai sejahtera. Penuhi bait Allah Roh Kudus, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu,
Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Benar Tuhan, yang kami rasakan saat ini, begitu kuat hadirat-Mu hadir di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudi melawat kami. Terima kasih Allah Roh Kudus. Teruslah bersemayam dan tinggal di dalam setiap hati kami. Kuduskanlah hati kami. Kuduskanlah telinga kami. Kuduskanlah mata kami. Kuduskanlah mulut, bibir, dan lidah kami. Sehingga ketika sebentar lagi Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh, firman itu boleh masuk ke dalam pikiran kami dengan pengertian yang benar, seperti yang Engkau mau. Dan kami boleh menyimpannya di dalam setiap hati kami. Sehingga ketika kami berkata-kata, yang keluar dari mulut bibir kami adalah pengakuan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami bersatu hati berdoa untuk Romo Andang yang telah Engkau kirimkan untuk hadir di tengah-tengah kami. Sekiranya urapan-Mu pun, kuasa-Mu Kau turunkan ke atas Romo Andang. Sehingga setiap firman yang akan diberitakan, setiap penjelasan yang akan diberikan kepada kami, dan juga nanti setiap jawaban-jawaban dari pertanyaan yang akan muncul, semuanya hanyalah berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Bunda Maria, Bunda pelindung kami. Engkaulah Bunda syafaat yang selalu berdoa bagi kami. Kemarin kami merayakan hari ulang tahun-Mu, dan pada saat ini izinkanlah kami semua memberikan penghormatan kepadamu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Silahkan Romo. Ibu, Bapak, dimanapun Anda berada, Shalom. Saya tidak mengucapkan selamat pagi, siang, sore, malam, karena tadi saya dengar ada yang dari mana. Ya oke. Shalom saya kira menjadi salam kita untuk menandai kebersamaan kita sebagai anak-anak yang disatukan Tuhan sebagai Bapa. Saya gembira tentu saja bersama-sama para ibu, bapak pada kesempatan kali ini untuk sedikit men-sharingkan pengalaman yang saya coba refleksikan terkait dengan bagaimana saya mengikuti Tuhan. Kita tahu bagaimana kita sebagai orang beriman pada dasarnya senantiasa diajak, dipanggil, dan dalam arti tertentu diminta untuk senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita menjadi sempurna seperti Bapa adalah sempurna. Dan Yesus bagi kita adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dialah guru bagi kita. Dan tentunya disitulah kita mencoba belajar
bagaimana sebenarnya Tuhan mengharapkan kita beriman dan tentu saja juga bertumbuh di dalam iman. Maka sharing saya hari ini saya beri judul tahap-tahap iman kita. Mengapa tahap iman? Karena saya andaikan bahwa di dalam hidup ini kita menyekolahkan iman kita. Bukan supaya sekedar berhenti, tetapi supaya bertumbuh. Nah, tanpa perlu lebih panjang lagi, saya ingin men-sharingkan screen yang saya sudah siapkan atau presentasi yang sudah saya siapkan. Dan di sini saya beri judul tahap-tahap iman. Saya memang ketika ada angka 7, saya memang sedikit menggambarkan bagaimana kita bertumbuh di dalam iman sampai 7 tahap. Apa itu 7 tahap? Ya nanti tentu saja kita lihat. Tetapi sebelum sampai kepada 7 tahap itu, saya ingin mengajak melihat bahwa kita pun kadang-kadang di dalam hidup atau pengalaman sehari-hari sering membedakan antara mereka yang Katolik KTP, Katolik napas, ada yang mengatakan Katolik gitu-gitu aja, ada Katolik aktif atau default gitu ya, atau Katolik bingits kata orang Jakarta. Katolik KTP tentu saja kita tahu mereka yang ya hanya di KTP-nya aja ditulis Katolik, tapi ya nggak ada tanda petik, bahkan dibaptis pun nggak. Ada beberapa teman saya seperti itu. Atau juga Katolik dibaptis, ditulis di dalam KTP, tetapi ya hanya Natal dan Paskah, atau bahkan seumur hidup hanya 3 kali aja ke gereja. Waktu dibaptis, waktu menikah, dan waktu meninggal gitu katanya. Atau juga yang Katolik biasa-biasa saja. Dan ada yang Katolik yang banget. Nah, biasanya orang mengukur gradasi iman dari bagaimana dia berkegiatan di dalam gereja atau berdoa. Apakah ini ukurannya? Ukuran kekatolikan, ukuran keimanan dilihat dari itu. Saya akan menawarkan sesuatu yang sedikit lain karena memang yang dikehendaki Tuhan bukan itu ukurannya, tetapi bagaimana kita bersungguh-sungguh beriman. Tapi apa sih beriman? Di sini saya tulis bahwa beriman itu bukan sekedar beragama. Kalau tadi adalah ukurannya KTP, napas, kegiatan-kegiatan yang kita ikuti, sebenarnya itu masih tampak sebagai sekedar beragama. Beriman bagi saya adalah ketika mempunyai hubungan yang sangat personal dengan Tuhan. Hubungan yang begitu intim, hubungan yang sangat pribadi, bahkan ketika dikatakan bagaimana kita itu mengasihi Allah, maka seperti orang jatuh cinta sebenarnya. Nah, mari kita lihat, apakah kita memang sudah mempunyai hubungan sangat personal dengan Tuhan? Dari sekedar indikasi saja, nanti akan kita perdalam lagi indikasinya. Jadi kadang-kadang kita pun sebagai orang Kristiani, orang Katolik juga, kadang-kadang merasa bahwa iman kita menjadi lebih tebal karena melihat mujizat-mujizat. Wah, ada penampakan Bunda Maria, kita menjadi lebih tebal imannya. Well, apakah seperti itu yang dikehendaki Tuhan? Tebal imannya itu hanya sekedar percaya karena kita tahu. Atau kita juga kadang-kadang bangga kalau ada seleb masuk Katolik, atau sebaliknya kecewa, sedih ketika ada yang meninggalkan gereja Katolik misalnya. Ya, di lain pihak itu manusiawi, tetapi sebenarnya apakah itu menjadi ukuran iman kita? Kalau kita cuek-cuek saja, apakah berarti bahwa iman kita dangkal? Apakah kalau ada orang yang masuk Katolik, iman kita menjadi lebih tebal? Saya ragu-ragu. Terus terang saja, saya ingin mengajak kita mengkritisi perasaan-perasaan seperti ini. Termasuk, kadang-kadang kita mencari kesaksian-kesaksian yang orang masuk Katolik, orang masuk Kristen, lalu menjelek-jelekan agama lain. Sama saja, kita pun sedih ketika ada orang pindah dari gereja Katolik, kemudian menjelek-jelekan gereja Katolik. Kita sedih. Nanti dulu, sebenarnya saya berharap bahwa kita bisa kritis terkait dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Karena beriman bagi saya sungguh-sungguh sesuatu yang sangat personal. Ketika Tuhan mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu, tentu saja sebenarnya adalah ketika kita secara
total menerima Tuhan dalam diri kita. Seperti tadi saya katakan, iman itu jatuh cinta. Jatuh cinta itu benar-benar bukan hanya sekedar percaya, bukan sekedar trust, tapi sungguh-sungguh menyerahkan diri kepada Tuhan. Itulah kasih yang dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, segenap kekuatan. Segenap itu berarti total, utuh. Kita memberikan diri kepada Tuhan. Itulah cita-cita kita sebagai orang Kristiani. Maka ketika Santo Yohanes merefleksikannya itu dalam kata-kata, lihatlah aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Seperti yang ditulis di dalam kitab Wahyu bab 3 ayat 20, sebenarnya maksudnya adalah, lihatlah Tuhan itu menyapamu, Tuhan itu mengasihimu dan kamu diminta membuka hati, membuka jiwa, membuka pikiran 100% bagi Tuhan yang mau datang. Supaya Tuhan meraja di dalam diri kita. Itulah iman sebenarnya. Iman itu bukan sekedar tahu, bukan sekedar percaya, tetapi sungguh-sungguh menyerahkan hidup kita pada Tuhan, supaya kehendak Tuhanlah yang terjadi. Inilah yang sebenarnya menjadi cita-cita hidup beriman, atau yang kelas 7, kelas paling tinggi. Seperti dicontohkan oleh Yesus sendiri. Bukankah Yesus adalah guru dan Tuhan? Jalan, kebenaran, dan hidup. Jalan berarti bagaimana kita meneladani Yesus. Bukankah Yesus berkali-kali mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Ini yang paling tinggi. Sama, bukan hanya kata-kata saja Yesus memberikan pesan kepada kita, tapi juga contoh bagaimana Dia di Taman Getsemani misalnya, dengan sangat jelas kita ingat, mengatakan, Bapa, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Nah, kehendakmu. Jadi kehendak Tuhan yang terjadi pada kita. Itu cita-cita hidup orang beriman. Itulah yang kelas 7. Itulah yang nomor 7. Siapa yang bisa nomor 7? Hanya Bunda Maria sebenarnya. Tentu saja Yesus. Tapi Bunda Maria yang kita doakan tadi, itu adalah ibu orang beriman. Teladan orang beriman. Bahwa kemarin kita rayakan hari ulang tahunnya, tentu saja itu bukan sekedar, nggak ada yang tahu kapan Bunda Maria berulang tahun pada waktu itu, akte kelahiran belum ada, tetapi sebagai sebuah tradisi saja bagaimana kita mau mengenang Bunda Maria yang sejak lahir sudah hatinya terbuka pada Tuhan. Bunda Maria adalah bunda orang beriman, karena hatinya terbuka 100%, sehingga dia berani mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sama persis dengan apa yang dikatakan Yesus, bukan? Maka keterbukaan hati Bunda Maria inilah 100% bersih. Itulah yang disebut mengapa Bunda Maria disebut perawan, virgin. Bukan soal biologi, bukan soal fisiologi, tetapi hati, jiwa, akal budinya terbuka 100%. Itulah perawan. Nah, sekali lagi, kelas 7 adalah, atau cita-cita kita yang paling tinggi adalah mengikuti Yesus dengan teladan Bunda Maria. Itu nomor 7. Nah, bagaimana kita? Saya ingin mengajak melihat dari kisah-kisah di dalam kitab suci pun kita bisa bercermin sebenarnya. Apakah dan bagaimanakah kita sebenarnya seperti siapa nih? Itu yang tadi saya katakan, kita mencoba mengukur gradasi iman kita dengan meneladan apa yang diceritakan di dalam kitab suci dan dalam perjumpaan dengan Yesus. Dan termasuk kata-kata Yesus sendiri. Nah, kembali, itu yang nomor 7 atau kelas lagi. Yang kelas 6 siapa kira-kira? Kelas 6, saya mengingat pada Maria. Tapi Maria yang lain. Bukan Maria Bunda Yesus, tapi Maria saudaranya Marta. Kita masih ingat bukan kisah bagaimana Yesus datang berkunjung karena mereka adalah sahabat Yesus yang paling dekat, Maria dan Marta selain para rasul. Dan apa yang dilakukan Maria? Maria duduk mendengarkan Tuhan dan Marta bersibuk-sibuk. Apa kata Yesus? Maria, Marta,
engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang kau perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Mendengarkan Tuhan, membuka hati pada Tuhan. Tentu saja kadang-kadang kita berpikir, bagaimana mungkin tuh kita berdoa kalau urusan rumah belum selesai? Bagaimana mungkin kita berdoa kalau pekerjaan-pekerjaan di kantor belum selesai? Sebenarnya, yang ingin atau Tuhan kehendaki adalah kita tidak mencampur adukkan begitu saja. Bahwa kemudian, oh ya, artinya seimbang itu, artinya saya atau ora et labora itu ada waktunya berdoa, ada waktunya bekerja. Yang Tuhan ingin adalah saat kapanpun sebenarnya kita memprioritaskan mendengarkan Tuhan, termasuk pada waktu bekerja, termasuk pada waktu masak, termasuk pada waktu kita melayani teman-teman, bekerja di kantor, mendengarkan Tuhan seperti Maria. Itulah Maria memilih bagian yang terbaik. Bisakah kita mendengarkan Tuhan dalam atau untuk segala macam perkara? Kadang-kadang seperti tadi saya katakan, ya berdoa, beribadah, tapi bekerja, sehingga kadang-kadang ada yang mengatakan, ya kita itu memuji Tuhan Sabtu Minggu, tapi menipu Tuhan hari Senin sampai Jumat, gitu kan? Kadang-kadang ada yang berseloroh seperti itu. Nah, ini kelas 6. Artinya apa? Bunda Maria menjadi yang kelas 7, tetapi Maria, saudaranya Marta, kita sebut kelas 6 karena apa? Ya, dia masih dengan segala macam kekurangannya. Dia baru mendengarkan, kita belum tahu kisah bagaimana dia melaksanakan di dalam hidupnya. Karena juga, selain mendengarkan dan melaksanakan, bukankah Yesus tadi mengatakan, makananku adalah mendengarkan kehendak Tuhan dan menyelesaikannya. Menyelesaikannya berarti dengan tindakan-tindakan. Tapi yang lebih penting adalah pertama-tama mendengarkan Tuhan. Nanti di bagian akhir kita akan mencoba lebih detail lagi apa arti mendengarkan Tuhan. Tapi itu kelas 6. Artinya sudah memprioritaskan Tuhan dan mencoba menempatkan hal-hal yang lain dalam cakrawala atau perspektif mendengarkan Tuhan. Karena kita tahu bagaimana kehendak Tuhan itu sungguh amat baik. Itu kelas 6. Nah, mungkin nanti kita bisa melihat kita di kelas mana. Yang kelas 5, itu pemuda kaya. Kita masih ingat tuh kan, ada kisah tentang seorang pemuda kaya yang dia datang kepada Yesus selalu bertanya begini, Tuhan, saya sudah melaksanakan semua perintah. Tuhan, saya beribadah, saya puasa, saya berderma, saya melakukan pelayanan. Mau apa lagi sih Tuhan saya? Tuhan mengatakan apa? Kalau kamu mau sempurna, ingat, kalau kamu mau sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan ikutlah aku. Tentu saja Tuhan sebenarnya tidak bermaksud untuk bahwa menjual semuanya literally, tetapi sebenarnya adalah prioritaskan Tuhan. Prioritaskan Tuhan dalam hidupmu. Nomor 2 kan yang lain. Tetapi, pemuda tadi, ya bagaimana saya meninggalkan kekayaan? Bagaimana saya meninggalkan segala macam tanda petik harta benda ini? Maka dia pergi dengan kecewa, bukan? Pemuda kaya itu sungguh-sungguh mau menerima Tuhan, tetapi dia tidak bisa meninggalkan harta bendanya. Atau tidak bisa memberikan prioritas Tuhan lebih daripada harta bendanya. Coba bandingkan dengan Sakyus. Sakyus ketika melihat Yesus, kemudian Yesus mengatakan, Tuhan, Yesus mengatakan, Sakyus, aku mau mampir ke rumahmu. Gitu kan? Apa kata Sakyus? Aku akan memberikan 1/4 atau setengah hartaku untuk mereka. Artinya apa? Dia dalam pertobatan itu mau memprioritaskan Tuhan. Dia mau mendengarkan Tuhan. Dia mau menerima Tuhan. Memang, sekali lagi, cita-cita iman Kristiani adalah menerima Tuhan dalam diri kita. Bukan pertama-tama menempatkan kekayaan.
Itu akan menjadi lebih kelihatan lagi kalau kita di kelas 4. Di kelas 4 itu ibunya Yakobus dan Zebedeus minta upah. Ya kan? Masih ingat bukan kisah bagaimana ibunya Zebedeus datang kepada Yesus lalu mengatakan, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Yang dibayangkan adalah fame, kepopuleran, keterkenalan, jabatan. Mengikuti Yesus hanya demi jabatan, hanya demi kekayaan, hanya demi popularitas, hanya demi kebanggaan. Oh, ini pasti jauh dari kehendak Tuhan. Makanya Tuhan terheran-heran. Apa yang mau saya katakan adalah, lihatlah, semakin kita memprioritaskan yang lain selain Tuhan, maka ya tadi, semakin turun gradasinya. Kita mencari apa yang kita harapkan, bukan yang diharapkan Tuhan. Termasuk kadang-kadang begini, yes, menghormati orang tua itu baik. Tetapi coba perhatikan apa yang dikatakan Yesus terkait dengan apa yang ketika ada seorang mau mengikuti Yesus. Lalu katanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tapi Yesus berkata kepadanya, ikutlah aku dan biarkan orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Sama saja yang ketika Tuhan mengatakan, setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Jadi dengan kata lain, Tuhan tidak mengatakan, bencilah orang tuamu. Sebenarnya tidak. Itu hanya sesuatu yang sedikit lebih tajam saja untuk mengontraskan bahwa Tuhan seharusnya diberi prioritas. Kalau kita itu memprioritaskan harta, jabatan, bahkan termasuk apa yang dalam arti tertentu, hal-hal yang membuat kita nyaman. Orang tua itu adalah hal-hal yang membuat kita nyaman sebenarnya. Lalu kita lupa Tuhan, itu sebenarnya adalah bagi saya kelas 3. Nah, sekarang kelas 2 itu apa? Kelas 2 adalah ketika Tuhan mengatakan begini, tidak semua orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan akan menjadi anggota umat Allah, tetapi hanya orang-orang yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa yang mau dikatakan dengan kata-kata ini? Tidak sedikit orang itu beriman itu seperti seolah-olah hanya mau supaya mempunyai hubungan dengan Tuhan, tetapi minimal sekali. Dia memuji-muji Tuhan, tetapi sebenarnya puji-pujian itu hanya untuk dirinya sendiri, supaya merasa bahwa aku dekat dengan Tuhan. Bahkan kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa, yes, aku mau memuji Tuhan, supaya Tuhan memperhatikan aku. Loh, lihatlah, supaya Tuhan memperhatikan aku, supaya doaku terkabul, supaya aku masuk surga. Sami mawon kan berpamrih. Dengan kata lain, ya kita hanya mengikuti ritual-ritual saja. Sehingga dalam arti tertentu, ritual-ritual itu adalah untuk diri kita, bukan untuk Tuhan. Tuhan kita terima dengan sebagai alat, bukan? Bahkan kita merendahkan Tuhan. Kalau kemudian kita menyebut Tuhan, kita melakukan ibadah, kita melakukan puji-pujian, tetapi dengan pamrih supaya Tuhan dapat diatur, supaya kita secara tidak sadar bisa menyuap Tuhan, supaya Tuhan mengabulkan doa kita. Kita berdoa rosario, kita berdoa novena, tetapi demi apa yang kita harapkan, kita butuhkan, sebenarnya itu baru kelas 2. Apalagi kalau kita mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Jika hidup keagamaan seperti orang Farisi, bukankah Yesus pernah mengatakan begini, bahwa jika hidup keagamaanmu masih seperti orang Farisi, maka sebenarnya itu nggak ada gunanya. Karena itu munafik. Hanya mengikuti aturan-aturan demi aturan. Kita merasa nyaman, kita merasa suci, kita merasa saleh. Tetapi sebenarnya jauh dari Tuhan. Karena hanya sekedar ibadah-ibadah. Tidak dengan hati. Bukankah tadi mengatakan,
Tuhan Yesus mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Jadi kalau kita itu hanya lip service saja, itu munafik. Melaksanakan kewajiban-kewajiban, sekedar kewajiban agama, sebenarnya juga munafik. Itulah sebenarnya kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu dengan gampang kita bisa mengukur untuk diri kita sendiri. Dikatakan di dalam Matius 5 ayat 20 begini, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Apa itu kerajaan surga? Kerajaan surga adalah seperti yang kita doakan setiap hari. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi kehendak Tuhanlah yang paling pokok, yang harusnya terjadi pada diri kita, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Bahwa kita itu diberi kekayaan, diberi sehat, diberi kenyamanan hidup, diberi keluarga yang baik, kita harapkan. Tapi jangan anggap sebagai upah dari Tuhan. Bahwa kita sudah beribadah lalu Tuhan memberikan upah pada kita. No way, tidak. Tuhan bukan businessman. Tuhan adalah Bapa yang memberikan yang paling baik bagi kita. Bahwa mungkin sebagian harta kita itu tidak lebih banyak daripada harta orang lain. Itu tidak berarti bahwa kita tidak lebih diberkati dari Tuhan. Karena kadang-kadang ada yang mengatakan bahwa, oh kita diberkati kalau mobil kita dengan mobil-mobil mewah. Rumah kita ukurannya 1000, lantai 3, lantai 4 misalnya. Itu kadang-kadang ukuran-ukuran yang terlalu material. Padahal ukuran kita adalah ukuran-ukuran rohani. Nah, Ibu Bapak, tadi secara sepintas dengan cepat saya sebutkan gradasi dari 1 sampai 7. Untuk mengingatkan bahwa kita itu perlu supaya tidak seperti apa yang dikatakan Yesus, yaitu hanya mengikuti apa yang dikatakan di sini, hanya beragama, tidak beriman. Beragama itu hanya mengikuti hal-hal yang terkait dengan organisasi, aturan, identitas belaka, tapi tidak masuk pada hubungan yang sangat personal, yaitu jatuh cinta pada Tuhan. Sebenarnya juga bisa ukuran-ukuran tadi bisa dikerangkai dengan cara berpikir bahwa manusia itu mempunyai 3 dimensi, tubuh, jiwa, roh, seperti dikatakan di dalam surat Santo Paulus kepada umat di Tesalonika, bahwa manusia itu mempunyai 3 dimensi, roh, jiwa, dan tubuh. Jiwa itu adalah hal-hal yang lebih terkait dengan psikologi, batin, mental, itu jiwa, pikiran, itu jiwa. Tapi roh adalah roh yang nanti kembali kepada Tuhan. Nah, agama yang hanya, atau iman, yang hanya mencari, tanda petik, sukses, kekayaan, kesembuhan, maka itu adalah, tanda petik, agama yang mengacu pada tubuh. Iman yang hanya dangkal. Atau iman yang dalam arti tertentu memberikan kebanggaan. Wah, umatnya banyak. Yang ikut adalah orang-orang top. Itu adalah kebanggaan. Itu bukan agama yang benar. Itu baru pada level jiwa. Nah, agama yang bersifat rohani adalah agama yang sungguh-sungguh membuat kita berjumpa dengan Tuhan. Iman untuk tubuh, kesembuhan, kekayaan, keuntungan, itu hanya sekedar beragama. Tetapi kalau kita sampai kepada hubungan yang sangat personal, sampai kepada bagaimana Tuhan ada di dalam roh kita, bersatu dengan roh kita, itulah iman yang penuh. Ia datang di muka pintu dan mengetuk. Jika kita membuka pintu dan mempersilahkan dia masuk, maka dia akan masuk dan makan bersama-sama dengan kita. Itulah iman kita. Nah, kalau tadi saya sudah memberikan beberapa indikasi-indikasi yang secara cepat juga saya katakan, kita pun bisa mengukur indikasi di dalam doa-doa kita, di dalam ibadah-ibadah kita. Seperti tadi saya katakan, kalau kita itu beribadah dengan motivasi-motivasi tertentu, nanti dulu harusnya kita itu sungguh-sungguh terbuka seperti Bunda Maria. Tapi kalau kita itu
berdoa supaya Tuhan mengabulkan, atau gini, kita berdoa novena supaya Tuhan itu mengabulkan, nanti dulu ingat, Tuhan itu, rencana Tuhan itu jauh lebih tinggi, jauh lebih besar, dan jauh lebih bagus daripada yang kita harapkan. Jadi novena, rosario, doa, itu seharusnya mengatakan, Tuhan, aku punya ini, punya keinginan ini, tapi bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Beritahu aku dong apa yang menjadi kehendakmu, tapi aku sendiri punya keinginan ini. Kira-kira doanya seperti itu seharusnya. Nah, Tuhan sendiri di dalam mengajarkan ketika kita berdoa, ada beberapa hal yang bisa kita pegang. Jadi begini, kalau kita mengacu kepada Injil Matius bab 6 ayat 5-8, itu adalah bagaimana Tuhan mengajarkan kita berdoa. Dari situ kita bisa juga mengukur gradasi iman kita. Sesuai dengan apa yang tadi saya katakan 1-7. Coba lihat, mari kita lihat. Apa yang dikatakan di dalam ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya untuk berdiri dalam rumah-rumah ibadah dan pada tikungan-tikungan jalan raya. Supaya, lihatlah, mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Itulah hidup keagamaan orang Farisi. Yang paling dasar. Kalau kita tuh beribadah supaya dianggap suci, beribadah supaya tidak dianggap Katolik KTP, beribadah hanya karena kewajiban, termasuk nih, kalau misalnya, nanti kan bulan depan kita berdoa bulan Rosario. Habis berdoa Rosario, pada butir ke-53, kita buat tanda salib, lalu sudah selesai. Itu berarti sebenarnya kita melakukan doa untuk kewajiban, bukan? Apakah itu punya arti? Ya punya, tapi kecil. Itu masih ada kemunafikan karena hanya sekedar beragama, mengikuti aturan, mengikuti ritual, begitu saja. Kita harus sampai kepada hubungan yang sangat personal. Apa hubungan yang sangat personal? Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa? Tuhan itu mau datang dan kita membuka hati dengan berdoa dalam ketenangan. Nah, kalau kita bisa membuka dalam ketenangan, itu gradasi imannya lebih tinggi daripada sekedar kita mohon, minta. Kalau kita itu hanya minta, mohon dan mohon, maka sebenarnya nggak lebih dari kelas 3 atau kelas 4. Kelas 5, 6, 7 sebenarnya sudah lebih tinggi lagi. Tapi seperti tadi, kita pun jangan sampai menomorduakan Tuhan. Kalau kita itu ternyata seperti pemuda kaya, belum, masih jauh. Setidak-tidaknya seperti Maria, saudara Marta, kita mendengarkan Tuhan. Dengan segala jatuh bangun kita mencoba melaksanakannya. Atau juga kita bisa mengukur dalam doa kita. Kita tuh berdoa itu apa sih yang kita lakukan? Kalau kita itu masih bertele-tele, minta, mohon, kita sebenarnya belum kenal Tuhan. Tuhan adalah Bapa. Tuhan itu bukan ATM, Tuhan itu bukan komputer yang bisa di-setel. Atau Tuhan itu seperti zaman dulu, dewa-dewi yang diberi sesaji-sesaji, diberi mantra-mantra, lalu kemudian keluar apa yang kita harapkan. Tidak, bukan itu. Tuhan kita adalah Allah Bapa yang mau datang dan meraja dan kehendaknya itu baik. Bahwa kita boleh minta, boleh. Bukankah di Injil Yohanes 15 ayat 7 dikatakan, mintalah dan kamu akan diberi. Tapi sebelumnya ada perkataan, jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, bukan? Jadi ada kesatuan kita dengan Tuhan. Bahwa kemudian kehendak kita dapat disampaikan dan Tuhan akan mengabulkan. Lihatlah, Bapa mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Jadi bagaimana? Apakah kita kalau berdoa nggak boleh minta-minta? Boleh. Tetapi sebenarnya akan lebih bagus kalau berdoa itu mendengarkan Tuhan. Seperti Maria, saudara Marta. Atau bahkan seperti Bunda Maria. Kita mencoba mendengarkan Tuhan. Kita bisa membuka hati pada Tuhan. Lalu,
boleh kita menyampaikan permohonan, dan apa? Terakhir kita mengatakan seperti yang dikutipkan Yesus. Bapa, bukan kehendakku yang terjadi, tapi kehendakmu. Nah, kembali sampai pada akhir dari sharing saya. Kalau demikian, kita bisa mengukur diri sejauh mana kita beriman, tapi sekaligus kita ditantang untuk meningkatkan iman kita. Susah memang, tidak gampang, karena beriman itu adalah sungguh membuka hati kita kepada Tuhan. Beriman itu adalah membiarkan Tuhan berkarya, membiarkan Tuhan atau kehendaknya terjadi, dan di sanalah ada kerajaan Allah. Ibu Bapak, teman-teman, saudara-saudara, Om Tante, saya cukupkan sekian sharing saya. Silahkan kalau ada yang menanggapi, ada yang bertanya, tentu saja saya akan dengan senang hati memberikan tanggapan dan juga menerima apa yang menjadi sharing Anda dan pengalaman Anda. Karena kita hari ini saling memperkaya. Bukan saya mengajar, tapi saya ingin apa yang saya refleksikan memperkaya Anda, dan sharing Anda, pertanyaan Anda pun bisa memperkaya saya. Tuhan memberkati. Shalom, saya kembalikan kepada Tuti dan teman-teman dari WL. Terima kasih. Terima kasih Romo Andang untuk sharingnya hari ini. Susan, apakah sudah ada pertanyaan di kolom chat? Terima kasih Romo Andang. Ya, Ya. Susan yang akan bantu ya untuk setiap pertanyaan ini, Romo. Selamat siang Romo Andang, selamat siang Selamat para siang. suster dan Bapak Ibu sekalian. Bagus sekali Romo sharingnya, dan jadi kita lebih mengerti bagaimana kita harus beriman, bagaimana kita harus bertumbuh dalam iman kita, dan kita sudah bisa mengukur sekarang di mana level iman kita. Untuk saat ini belum ada yang bertanya Romo di kolom chat. Mungkin kalau ada Bapak Ibu yang mau langsung bertanya, kami persilahkan. Saya boleh bertanya, tapi saya tutup kamera karena suaranya putus-putus. Bolehkah saya bertanya? Boleh. Ya, silakan Bu. Kalau saya pakai itu soalnya putus-putus, wifi-nya jelek banget. Gini Romo, kita kan ada beriman dan beragama. Terus kita tuh bagaimana ya caranya kalau kita mau mendengar, kita beriman dan beragama, terus mendengarkan Tuhan pada saat kita doa. Apakah kita diam aja? Karena kita meminta nggak boleh, minta terus dan mohon-mohon nggak boleh. Tapi kita harusnya bagaimana? Apakah kita diam saja memandang salib Yesus dalam keheningan atau bagaimana Romo? Kan Tuhan, apakah dia tahu kehendak? Memang Tuhan tahu kehendak kita. Tapi ada sesuatu yang ada ganjelan yang mungkin ada sesuatu yang harus kita ungkapkan. Itu bagaimana caranya Romo? Satu, saya tadi tidak mengatakan bahwa kita tidak boleh minta-minta dan mohon-mohon. Saya tidak mengatakan tidak boleh. Tapi kita harus... Nggak boleh keseringan seperti itu. No, beda kan? Beda kan? Tidak boleh dan tidak boleh keseringan kan beda. Tidak boleh, tidak keseringan itu artinya kita mencoba menempatkan permohonan kita, permintaan kita di dalam konteks beriman. Tadi saya katakan beriman dan beragama itu dua hal yang berbeda. Karena apa? Beriman adalah sesuatu yang sangat personal, relasi yang sangat intim dengan Tuhan, tapi dibantu oleh agama. Agama memberikan ajaran, memberikan hukum, memberikan ritual-ritual, panduan-panduan, itu membantu kita. Tapi bukan itu yang paling pokok. Itu adalah membantu kita supaya mendalami iman kita, yaitu hubungan dengan personal dengan Tuhan. Nah, hubungan dengan personal dengan Tuhan itu ibarat orang jatuh cinta. Dulu ketika kita jatuh cinta pada Tuhan, masuk kita bercinta dengan Tuhan kok mohon. Ya boleh saja mohon, tapi seperti tadi, Tuhan juga diberi kesempatan untuk berbicara dengan kita. Caranya bagaimana? Kalau kita membaca Alkitab, kita boleh, itu bagus. Kita membaca Alkitab lalu merenungkannya. Kita berdiri atau duduk di depan salib, coba merenungkan salib itu. Itu bagaimana cara Tuhan mau berbicara pada kita.
kita merenungkan apa yang terjadi pada kita hari ini kalau kita berdoa malam. Kita bertanya kepada Tuhan, Tuhan maumu apa ya? Aku tadi berjumpa dengan A, kok disewotin. Aku berjumpa dengan B, dia tersenyum manis. Tuhan, aku tadi kesandung. Tuhan maumu apa ya? Kita bisa bertanya pada Tuhan. Lalu kita mencoba meresapkan kasih-Nya yang luar biasa itu. Biarlah dia yang kemudian meraja. Baru kalau kemudian itu nanti kita boleh menyampaikan permohonan kita, tapi ditutup dengan mengatakan, Tuhan, bukan kehendakku ya Tuhan yang terjadi, tapi kehendak-Mu. Jadi ada kepasrahan lagi. Kalau kita tuh ngotot, mengatakan, Tuhan, aku sudah berdoa rosario 10 kali dalam hari ini. Awaslah kalau besok pagi permohonanku tidak dikabulkan. Lah itu tadi yang prioritas aku atau dia? Ya kan? Itu Bu, logikanya. Oh. Sebetulnya tadi bertanya lagi Romo, tapi belum saya susun pertanyaannya. Ya, disusun dulu. Soalnya begini mau, kadang-kadang gini loh, kalau kita lagi berdoa mau ya, kadang-kadang ngeblank apa yang kita mau, tapi kita pada saat malam saya pribadi nih mau, kadang-kadang saya mau berdoa tuh bingung, malam-malam tuh apa ya saya tuh ngeblank. Jadi saya tuh cuma diam, misalnya kalau kemudian saya tuh mati lampu, jadi cuma lampu tidur aja. Saya nggak bisa bilang, nggak bicara apa-apa. Jadi saya cuma diem gitu. Tapi kan jadi bingung saya. Kok saya jadi diem aja yang ngeblank banget gitu loh. Loh itu malah bagus kok. Jadi nggak ada Roh Kudus untuk saya dong. Jadi saya suka bayangin, kok Roh Kudus nggak pernah ada di saya ya. Padahal saya kalau lagi mau baca Alkitab, Tuhan berikanlah kami roh hikmat, roh pengertian agar kami bisa mengerti dibaca firman. Tapi kadang-kadang kalau mau doa malam, kadang-kadang suka ngeblank ngomong. Apalagi belakangan ini mau ngeblank banget. Saya nggak tahu apa yang saya harus katakan kepada Tuhan gitu loh. Jadi bingung. Nah itu kadang-kadang kok Roh Kudus nggak ada ya sama saya. Padahal kita kalau mau berdoa suka puji-pujian, tapi kok nggak ada Roh Kudus gitu. Kadang-kadang jadi saya nggak ada berdoa malam, cuma diem aja gitu. Kok kayak orang bego ya saya jadi kayak gitu. Nah itu mau kadang-kadang saya suka berpikir itu. Harus bagaimana saya kalau mau berdoa? Sederhana sekali. Kalau ngeblank itu malah sebenarnya kesempatan bagaimana kita bersyukur. Tuhan dirasakan dalam setiap langkah hidup kita. Coba kalau malam ngeblank malah justru bagus untuk sebagai kesempatan mengingat-ingat lagi apa yang terjadi dari pagi sampai malam. Dirasakan lagi, dicecapi lagi. Kalau perlu bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Itu doa yang paling bagus sebenarnya. Jadi Tuhan, tadi aku kehujanan, aku rasakan lagi hujan. Oh ternyata hujan adalah air yang menyegarkan. Nggak bisa kan? Itu kan doa. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi kalau kita diem aja nggak ada masalah ya. Mau kita diem ya cuma ya diem aja, boleh aja. Seperti tadi saya katakan sambil merenungkan apa yang kita alami, merenungkan Tuhan yang mengasihi kita, diem, meditasi, ya boleh saja. Gitu ya? Oke. Oke, makasih ya, Ada Mo. yang kembali, Bu. Silakan Makasih yang lain. teman-teman kesempatannya. Ibu Wiwi. Ya. Ada yang bertanya, Romo di chat. Saya boleh bertanya? Ya, silakan. Sorry, Susan. Romo. Ya, nggak apa-apa, silakan. Kalau menurut saya ya maaf ya Romo, membandingkan iman yang tingkat ke-7, Bunda Maria, atau ke-6, Maria dengan Marta, sangat jauh. Kita manusia sekarang jauh dah, kita nggak bisa bandingkan dengan mereka yang maha suci. Menurut Romo, cukup tingkat berapa sih kita ini yang zaman now ini, manusia-manusia sekarang ini beriman? Cukup ya, artinya cukup untuk Tuhan ya. Bapak percaya nggak dengan Alkitab yang mengatakan bahwa hendaknya kamu sempurna seperti Bapa adalah sempurna? Percaya nggak? Kita mana bisa sempurna seperti Tuhan? No. Kita tidak diminta menjadi sempurna, tapi berusaha sempurna. Nah, berusaha itu setiap hari. Perkara nanti jadi kelas 3, jadi kelas 4, jadi kelas 5, serahkan juga pada Tuhan. Tapi kita harus maksimal, itu. Tapi kalau kemudian, alah cukup 3 aja, cukup 4 aja, nanti kita mengkhianati apa panggilan Tuhan dong. Iya kan? Ya. Gitu, Pak. Jadi kita berusaha terus-menerus. Tuhan yang menentukan ya, Om. Tuhan dan iman kita sejauh mana. Iya, betul. Tapi kita sendiri ukur diri dong. Kita ukur diri, oh iya ternyata aku sebenarnya aku bisa kok
seperti yang dikehendaki Tuhan, ya kan? Aku bisa kok. Tapi kalau kita kemudian mengatakan, cukup aja di kelas 2 aja, toh Tuhan juga nanti memberikan upah kita masuk surga, yang enggak. Ya, enggak dong, ya kan? Ya, terima kasih Romo. Ya. Kan di dalam, ini contoh lain, saya tidak masukkan di dalam slide tadi. Kalau kita mengingat bagaimana Tuhan menaburkan benih di dalam hati kita, maka kita ingat dong perumpamaan tentang benih. Ada yang jatuh di tanah yang baik, yang berbuah 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat, ya kan? Ada itu berarti masing-masing berbeda-beda, tapi kita harus berusaha sebisa mungkin, gitu loh. Jangan berhenti, 30 kali lipat aja deh, yang kesempatan 60 kali lipat kita santai-santai, kita senang-senang aja. Yang enggak. Gitu. Iya, ya. Terima kasih Romo. Kali Pak, ya. Pak Tabah, silakan. Tadi tunjuk jari dari tadi, silakan. Terima kasih Bu Susan, minta izin ya. Iya, Romo, saya senang sekali karena selama ini saya pengen Zoom, lihat Zoom Romo Andang, jadi baru tercapai melalui KKIHS ya. Terima kasih. Dari pengajaran yang Romo berikan cukup simple, tapi sangat mendalam. Dan ada satu kata yang menjadi kata kunci bagi saya pada saat saya membaca Injil hari ini. Dan saya agak kurang dapat gitu ceritanya. Nah, ada 3 ayat ya, tapi saya singkat saja. Di sini ditulis, celakalah kamu yang kaya. Satu lagi, celakalah kamu kenyang dan tertawa. Dalam hati ya, apa salahnya orang kaya atau tertawa atau lapar gitu ya. Tetapi bukan itu boleh semua, tetapi dari kata kunci Romo saya baru mengerti kita harus prioritaskan Tuhan gitu. Jadi ya dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, dan kita harus seperti Romo katakan ya berusaha gitu, berusaha. Jangan kita tawar, kita nggak bisa sempurna, nggak bisa kudus, nggak mungkin lah, mana mungkin manusia, nggak gitu. Tapi seperti Romo katakan ya berusaha tiap hari gitu. Jadi kata kunci prioritas pada Tuhan itu, jadi pegangan saya untuk kesananya lagi, maksudnya ke depannya gitu. Terima kasih Romo. Itu aja. Terima kasih kembali. Terima kasih. Saya menggarisbawahi tadi bahwa memprioritaskan pada Tuhan itu tidak berarti bahwa kita nggak boleh kaya, kita nggak boleh tertawa, kita nggak boleh kenyang. Boleh. Tapi kalau kita kaya, kalau kita kenyang, kalau kita tertawa, itu seharusnya ada di dalam Tuhan. Jangan dibalik-balik, kita bertuhan supaya kaya, bertuhan supaya kenyang, bertuhan supaya tertawa. Tidak. Gitu kan? Kita cari Tuhan lebih dahulu. Kalau dapat kaya baik, kalau enggak juga nggak apa-apa. Iya, betul. Gitu kan? Teologi kemakmuran kan seperti begitu. Kaya dulu. Justru itu. Iya. Salah. Iya. Ya. Terima kasih, Om. Ya, gitu, Pak. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh saya tanya, Romo? Boleh dong. Ya, nama saya Indah dari Amerika. Saya mau tanya, saya itu males baca Injil. Kalau baca Injil terus terang bego mau. Tapi kalau saya berdoa, saya tidak mohon apa-apa. Saya cuma kalau berdoa ada masalah gitu dalam hati, tapi saya selalu tanpa sengaja itu ada jawabannya. Jadi entah itu dari YouTube, dari kalau saya dengarkan Romo-Romo yang di Indonesia itu saya suka sekali. Itu ada jawabannya semua tanpa sengaja saya buka handphone itu mau pagi-pagi itu udah ada jawaban di situ. Seolah-olah saya itu berbicara langsung dengan Tuhan Yesus. Tapi kenapa saya kalau membaca Injil itu males mau. Dan lagi enggak bisa masuk otak saya. Tapi saya itu tiap kali kalau berdoa, Tuhan tambahlah iman saya. Tapi saya tiap kali berjanji, ya saya mau baca Alkitab. Tempo hari saya sudah ikut sama, nggak tahu dari Indonesia satu gereja.
Tapi setelah baca sampai di tengah-tengah, saya nggak suka sekali karena peperangan. Kalau Kejadian ya saya suka bacanya depan tuh ya. Tapi sudah tengah-tengah itu mau mengenai membunuh apa itu saya sudah nggak suka. Terus saya berhenti dari situ. Itu gimana mau kalau baca Alkitab ya? Oke, baik. Komentar saya Terima kasih. begini. Terima kasih untuk sharingnya, Bu. Benar bahwa Tuhan itu bisa berbicara melalui apa saja. Apa saja. Pengalaman kita lah, melalui hujan lah, melalui matahari lah, melalui teman-teman kita lah, melalui bahkan bacaan-bacaan kita, YouTube yang kita lihat. Bisa. Tapi bahwa kemudian kita harus lebih alert, lebih terbuka pada Tuhan, itu yang penting. Nah, bagaimana dengan kitab suci? Kitab suci adalah juga salah satu yang paling penting dalam konteks iman kita. Tapi jangan lupa bahwa menurut keyakinan kita sebagai orang Katolik, kitab suci atau Alkitab itu bukan sabda Tuhan 100% dalam arti bahwa itu ditulis oleh Tuhan sendiri. No, boten. Tidak. Itu adalah refleksi manusia. Nah, membaca Alkitab itu ada seninya. Dari kacamata kita sebagai orang Kristiani, harus baca lebih dahulu Injil. Baru Perjanjian Baru, baru Perjanjian Lama. Kalau kita itu membaca, apalagi sikapnya adalah bahwa di dalam Alkitab itu adalah semua adalah sabda Tuhan, ya tadi ketemu yang bunuh-bunuhan, yang selingkuh-selingkuhan, loh ini kok kehendak Tuhan kayak gini. Nah, nanti dulu. Kita harus melihatnya dari kacamata Injil, kacamata Yesus, yang kemudian ditafsirkan oleh Santo Paulus, Yohanes, Petrus, ya kan? Atau juga Yakobus di dalam Perjanjian Lama, dan kemudian kita membaca Perjanjian Baru, dan kita membaca Perjanjian Lama dari kacamata Injil, jangan sebaliknya. Nah, itu nanti baru akan kita bisa ngerti bagaimana Tuhan itu setia, Tuhan adalah Bapa yang sungguh mengembalakan kita, Tuhan yang selalu mempunyai rencana yang sungguh amat indah meskipun kadang-kadang oleh manusia dianggap sebagai, mula-mula dianggap sebagai kecelakaan, sebagai hukuman, tapi sebenarnya Tuhan berkarya di dalam kasih-Nya. Sebenarnya poinnya di sana. Kalau kita belajar membaca dengan cara itu, indah sekali. Gitu, Bu. Terima kasih, Romo. Kembali, Bu. Ya. Ada Bu Tuti sama Martina, saya tunggu sebentar ya, Bu Tuti. Kita gantian yang di chat dulu. Oh, silakan. Ada 2 pertanyaan di chat dari Ibu Yori. Romo, dalam kisah Maria dan Marta, apakah itu suatu gambaran hidup kombinasi? Karena bukankah tidak baik kalau hanya seperti Maria saja, diam duduk dengar Tuhan saja, juga tidak baik seperti Marta yang sibuk-sibuk terus. Silakan, Ya. Romo. Jadi, Maria dan Marta tadi itu memang contoh bagaimana sebenarnya Tuhan itu mau sedikit tanda petik menegur kita yang bisa tikus itu. Dong. Maria dan Marta ada tikusnya ya? Enggak. Enggak. Jadi, Yesus kan suka memberikan contoh yang kontras-kontras gitu kan. Nah, Maria dan Marta memang mau dikontraskan, tetapi memang maunya adalah, yes, yang pokok seperti tadi saya katakan di awal, mendengarkan Tuhan. Kesibukan-kesibukan kita pun harus diintegrasikan di dalam mendengarkan Tuhan. Jangan sebaliknya. Kita berdoa, tapi kemudian hanya untuk kepentingan-kepentingan kita. Gitu kan? Jadi, ambil contoh saja sekarang, masa pandemi. Kadang-kadang kita tuh berpikir begini, Tuhan bebaskanlah saya dari pandemi ini segera mungkin, usirlah corona. Sebenarnya ada unsur tidak salahnya, tapi bagi saya kurang tepat. Mengapa? Kan kita tidak tahu bagaimana Tuhan juga berkarya melalui pandemi, jangan lupa. Jadi yang lebih penting adalah Tuhan, kuatkanlah saya dan berilah saya kebijaksanaan dalam menghadapi pandemi ini supaya saya menjadi lebih dewasa dan lebih beriman. Kalau kita itu hanya mengatakan hindarkanlah saya dari pandemi, bebaskanlah saya dari corona, itu menjadi kadang-kadang menjadi terlalu fisik. Nah, itu yang tadi saya katakan, supaya seperti Maria, kita menempatkan, mendengarkan Tuhan dalam prioritas, kemudian kita berkarya. Jangan kita berdoa agar kita dapat dalam arti tertentu bekerja
sesuai dengan apa yang kita maui saja. Saya berdoa supaya saya dapat pekerjaan, dan pekerjaan dapat gaji yang baik, dan gaji yang baik saya kaya. Nah, kebalik, harusnya saya berdoa sehingga saya dengan kehendak Tuhan itu bisa bekerja. Sebenarnya poinnya di sana bukan soal mengkontraskan bahwa mendengarkan Tuhan tanpa bekerja, tidak juga. Tapi lihatlah, ora et labora, berdoa lalu bekerja, bukan pisah-pisah, gitu. Begitu. Oke, makasih Romo. Bali. Berikutnya dari Pak Hiro. Romo, kalau para santo-santa, pastor, bruder, frater, suster, novis, imannya kelas berapa? Ya nggak tahu. Kalau Romo pastor, bruder, suster kan nggak tahu saya. Tapi kalau santo-santa, sebenarnya sederhana. Mereka, kalau ibarat, saya tuh suka mengibaratkan begini. Bunda Maria itu lulus dengan nilai 10. Ya kan? Maka disebut perawan, 100% terbuka pada Tuhan. Nah, santo-santa itu ibarat yudisium, itu ada yang magna cum laude, ada yang cum laude, dan segala macam. Kemudian kita ya nggak tahu, kita itu tergantung kita sendiri. Pastor belum tentu mendengarkan Tuhan. Kadang-kadang ada yang jadi pastor tapi motivasinya adalah demi popularitas, demi kekayaan. Ada kan? Tidak sedikit. Saya tidak mengatakan semua, enggak. Ada. Dengan kata lain, kita harus dalam arti tertentu tidak bisa mengukur orang lain. Kita hanya mengukur pada diri sendiri. Karena bahkan kadang-kadang seperti yang kita lihat, perampok yang disalib, ya kan? Kelihatannya dia begitu jahat, tapi ternyata pada titik akhir dia mempunyai iman yang luar biasa. Nah, dalam arti tertentu apa yang mau saya katakan? Mari, hari ini saya ingin mengajak mengukur diri kita sendiri. Bahwa kita membantu orang lain dengan memberikan kesaksian, bahwa kita mau menjadi lebih baik, memprioritaskan Tuhan, itu adalah kesaksian kita. Bantuan kita untuk menguatkan orang lain. Bukan sekedar, kamu masih begini, kamu begitu. Nanti kita mengadili, malah kita lupa dengan diri kita sendiri. Ya. Oke, baik Romo, terima kasih. Berikutnya dari Ibu Christine. Romo, zaman sekarang orang-orang sering membaca firman dari iPad atau HP, mungkin YouTube. Sudah banyak orang yang mungkin juga sudah jarang membaca Alkitab. Berdoa rosario pun membaca dari iPad atau iPhone tanpa memakai rosario. Bagaimana menurut Romo? Apakah ini oke? Silakan. Rosario itu apa sih? Rosario yang kita pegang itu kan sarana itu, ya kan? Alat saja. Alat itu kan ciptaan manusia juga. Bahwa itu berarti, bahwa itu bermakna, bahwa dengan itu kita lebih ingat Tuhan daripada pegang HP. Ya memang, tapi tidak bisa dimutlakkan. Tidak bisa dimutlakkan. Bahwa sekarang ini orang jalan salib dengan iPad. Ya jalan salib dulu dengan tanda petik berkeliling gereja, itu melihat gambar-gambar di tembok-tembok, karena waktu itu kan belum ada film, belum ada slides kan. Kalau ternyata sekarang ada slides, ya bisa saja bahwa kemudian kita berlutut, bahwa kemudian kita jalan, itu adalah simbol-simbol yang membuat kita lebih ingat Tuhan. Tapi sekali lagi itu semua saran itu agama di mana yang membantu kita untuk beriman. Tapi kita tidak boleh memutlakkan agama itu. Rosario adalah agama, simbol dari agama. Kita tidak mengatakan bahwa itu satu-satunya jalan, tidak. Bahwa kita memegang rosario baik, tapi tidak berarti bahwa yang tidak memegang rosario tidak baik. Nanti dulu, hati-hati. Ya, saya sendiri kalau berdoa rosario, saya memakai rosarionya Tuhan. Apa itu? Jari saya, 10 kan? Itu sekedar contoh saja. Tetapi kalau kita itu supaya menjadi lebih kusuk, lebih ingat Tuhan, bukan ingat pertandingan sepak bola, bukan ingat diskotek, ya saya pegang rosario. Itu kan sarana bantu supaya kita lebih ingat Tuhan daripada ingat yang lain. Ya, gitu. Terima kasih Romo. Untuk Ibu Tuti, kami persilakan untuk buka mic-nya, bicara langsung dengan Romo. Sore Mo. Sore. Kita di dalam doa, di dalam keheningan,
mendengar suara Tuhan, dari mana kita bisa mengetahui dengan pasti tidak salah tafsir gitu loh. Yang mana yang Tuhan kehendaki kita lakukan? Karena saya ada contoh nih, minggu-minggu kemarin saya diajak teman untuk berinvestasi gitu loh, dan kelihatannya menarik dan mudah, menguntungkan, dan memang selama ini saya kalau berdoa kebanyakan saya tuh seperti curhat sama Tuhan gitu. Oh ya Tuhan, aku punya masalah gini-gini dan saya punya planning begini-begini. Menurut Tuhan oke enggak gitu. Terus aku duduk dalam keheningan. Setelah itu aku buka kitab suci, dan aku buka kitab sucinya itu suka asal buka, dan pada saat kemarin itu 2 hari berturut-turut aku dapat ayatnya di Yeremia 41 ayat 9 sampai seterusnya ayat 20. Nah, kan di situ salah satu yang paling inti aku ambil di ayat 10. Tuhan mengatakan, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, dan janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku dan membawa kemenangan. Nah, 2 hari berturut-turut aku dapat ini. Saya udah pengen ngambil keputusan, oh iya saya join gitu loh. Tapi ada hati saya masih ketakutan gitu loh. Nah, pas sebelum saya, memang hari itu timing saya harus ngambil keputusan, tapi aku doa lagi, Tuhan kasih aku petunjuk gitu loh, ya enggak. Terus Tuhan ingatkan aku, seolah setelah selesai itu saya bisa refleks gitu loh, ya enggak. Ingat, oh ya aku menghubungi salah satu dari tim doa gitu loh, ya enggak. Akhirnya aku minta dari temen tim doa, aku punya masalah ini, tolong doain aku dong gitu loh, ya enggak. Terus setelah itu kita doa bareng di dalam kita di WA call di dalam bareng, terus dia bilang gitu, aku seperti melihat gitu loh, ya enggak, lebih baik kamu jangan gitu loh, karena aku seperti melihat gini, di kapal kamu tuh penuh, terus kamu pindahin ke kapal orang itu, dan kapal itu terus dibawa pergi, dan akhirnya kamu kebingungan. Nah, setelah dari situ ya memang akhirnya aku ambil keputusan gitu loh, ya enggak. Saya tidak menjalankan investasi itu, tapi sampai hari ini aku jadi bingung gitu loh. Nah, seperti yang tadi yang saya dapat ayat itu, kita seolah-olah, oh ya, sudah meneguhkan saya udah, berarti saya ngambil itu adalah jalan yang benar gitu loh. Tapi pas saya didoakan, dan saya didoakan itu saya minta 2 orang, dan di 2 orang yang berbeda jawabannya itu sama. Karena sebelumnya kan aku dibilang, Tuhan kasih aku discernment yang mana gitu loh, ya enggak. Tapi ternyata gitu loh, ya enggak. Aku masih dari ayat itu 2 hari berturut-turut, itu yang buat saya bingung gitu loh. Nah, pertanyaan saya sekarang ke Romo gitu loh. Bagaimana kita sebagai orang awam gitu loh, ya, benar tahu, oh ya memang ini yang kita dapatkan ini, itu adalah jawaban Tuhan, yang kita nggak salah jalan gitu loh, Mo. Mohon pencerahannya, Mo. Sebenarnya sederhana saja. Yang dimaksud Tuhan jangan takut adalah pada dasarnya jalan rohani dalam kehidupan rohani kita. Tapi kalau kemudian kita menerapkan jalan rohani ini pada investasi saham, ya salah. Ya kan? Karena 2 hal yang berbeda. Investasi saham ya harusnya hitung-hitungan dengan akal budi kita. Jangan memakai Alkitab. Itu yang tadi saya katakan. Kita berdoa untuk kepentingan-kepentingan fisik, kepentingan-kepentingan material. Nah, di dalam keputusan-keputusan yang dalam arti tertentu, lebih rohani, ukurannya bagaimana kita mendengarkan Tuhan adalah ketenangan dalam hati kita. Kalau kita itu bisa tenang, bisa ayem bahasa Jawanya, itu sebenarnya dalam arti tertentu Tuhan membimbing kita. Tapi kalau masih membuat kita rusuh, membuat kita dalam arti tertentu enggak tenang, itu sebenarnya bukan Tuhan yang berbicara. Tapi saya memberikan catatan tadi, jangan memakai Alkitab untuk mengambil keputusan jual atau beli saham. Kalau itu carilah ke saham lucu-lucu, pasti
akan didapat dari Alkitab, karena itu hitung-hitungan yang bersifat rasional, bukan perkara-perkara rohani. Jadi jangan campur adukan di situ. Ya. Gitu, Bu. Oke, makasih ya, Mo. Ya. Ibu Martina boleh unmute langsung bertanya kepada Romo juga. Silakan. Oke, terima kasih Bu Susan. Sorry Romo, ini waktunya udah rada lewat kali ya Mo ya. Oke Mo, saya mau tanya Mo, bagaimana menyiasatinya pada saat kita tuh mengalami rasa kering dalam berdoa gitu Mo. Jadi rasanya tuh males gitu mau untuk berdoa. Biasanya dulu-dulunya bisa menyediakan waktu untuk pemeriksaan batin, berdoa, memulai hari dengan ada doa yang agak lumayan panjang lah. Nah sampai sekarang pada saat akhir-akhir ini rasanya tuh males sekali Romo. Doa tuh rasanya males, kering yang keluar dari ini. Kemudian dalam acara-acara seperti begini selalu dibilang persisten saja, terus aja lanjutkan doa gitu. So, saya tetap lanjutkan dengan doa, tapi akhirnya jadinya kesel ya Mo. Jadi pada saat saya berdoa, yang akhirnya tuh jadi ketiduran gitu. Akhirnya kalau enggak, akhirnya ya sudah enggak bisa sama sekali, enggak bisa konsentrasi. Saya sudah coba tetap saya untuk korongka, untuk doa rusal, Angelus itu saya masih paksakan supaya maksudnya tuh supaya ini loh mendisiplinkan diri gitu loh Mo. Tapi untuk doa-doa lainnya, terutama waktu malam ya Mo, biasanya kan pemeriksaan batin gitu. Wah itu susah sekali, berat banget Mo. Saya sudah mohon sama Roh Kudus gitu loh. Jangan sampai saya tuh lepas betul-betul gitu loh. Tapi kok rasanya tetap aja Mo. Jadi saya rasanya tuh bersalah sekali gitu. Saya tuh seperti orang munafik rasanya. Itu. Jadi kenapa munafik gitu kan? Munafik dalam arti pelayanan di sekolah minggu. Ya kan itu mengajarkan anak-anak harus begini. Padahal pada saat ini keadaan saya sendiri itu tidak begitu gitu loh Mo. Rasanya tuh kalau gitu seperti tanah yang kering gitu loh Mo. Nah. Pada waktu Ibu dulu pernah sekolah kan? Ya. Waktu sekolah pernah bosan nggak belajar? Mungkin, ya. Kalau pernah sih. Waktu bosan belajar, terus kemudian dalam arti tertentu ada kenaikan kelas, gimana? Happy. Tetap belajar kan? Senang. Tetap belajar kan? Demikian juga sebenarnya. Berdoa itu apa? Berdoa adalah memprioritaskan Tuhan, bukan memprioritaskan kita. Kalau kita itu merasa kering atau berharap bahwa berdoa itu berarti adalah hiburan terus-menerus, berarti kita mencari diri sendiri dong, bukan mencari Tuhan dong. Ini Tuhan. Tapi saya merasa bersalah kepada Tuhan gitu loh Mo. Salahnya di mana? Kan harusnya kita ya dengan berdoa itu kita melatih diri kita untuk lebih dekat dengan Dia gitu loh Mo. Kalau kita nggak berdoa, lama-lama kita tuh akan terputus. Justru tadi, berdoa adalah mendengarkan Tuhan, bukan? Jadi kalau kita memang belum mendengar, tetaplah diam, tetaplah hening, tetaplah di dalam keadaan sekarang, persistence tadi, bahwa kalau ternyata jatuh tertidur, yang nikmati saja, tidur juga rahmat Tuhan kok. Ya kan? Tapi rasanya nggak ada perbaikan gitu loh, Mo. Nggak ada kemajuan jadinya. Nggak naik kelas nanti, Mo, itu tadi tahap imannya. Lah, itu kan Anda mengira bahwa naik kelas di dalam iman itu instan. Enggak. Itu terus-menerus di dalam hidup ini, bahkan bisa-bisa turun. Kalau kita congkak, kalau kita sombong, kalau kita merasa bahwa berdoa banyak, lalu merasa lebih suci dari yang lain, itu berarti kita jatuh sebenarnya. Itu setan yang berbicara, bukan Tuhan. Dari kacamata kita orang beriman, semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin iman kita dalam arti tertentu tumbuh, semakin kita merasa berdosa. Ibarat kita berjumpa dengan sinar yang terang, maka borok-borok kita, hitam-hitam kita menjadi lebih kelihatan, bukan? Kalau kita itu merasa di depan cahaya Tuhan, merasa bersih, itu sebenarnya mata kita yang ditutup.
Nah, naik kelas sekali lagi bukan perkara instan, apalagi di dalam iman. Itu perjalanan terus-menerus. Bahkan sebenarnya yang saya katakan tahap-tahap 1 sampai 7 itu hanya sekedar patokan saja. Patokan itu bisa saja 14 tingkat, bisa saja 21 tingkat, bisa saja 1000 tingkat, nggak tahu saya. Tapi supaya gampang diikuti, ya 7 lah, supaya angkanya itu enak dilihat, dan seperti 7 kan gampang diingat. Tapi sebenarnya itu grade-grade-nya itu banyak sekali, nggak usah terlalu dipikirkan. Tetapi seperti tadi, berusahalah juga di dalam kekeringan itu membuka hati pada Tuhan, memprioritaskan pada Tuhan. Perkara saya itu diberi hiburan atau enggak, itu perkara lain. Ya, itu berdoa. Itu Bu. Terima kasih Romo. Ya. Masih ada 2 lagi Romo, bisa di chat ya. Dari Pak Hiro, Romo, doa Yesus pun pernah tidak dikabulkan oleh Bapaknya waktu di Taman Getsemani. Sebenarnya maksud doa Yesus itu apa? Silakan. Yang mana yang tidak dikabulkan? Kan tadi sudah saya katakan, di Taman Getsemani Tuhan itu mengatakan, kalau boleh, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi kan Yesus mengatakan, bukan kehendakku ya Tuhan, tapi kehendakmu yang terjadi. Itulah doa utama bagi kita sebagai orang Kristiani, pengikut Yesus, yang kita sebut guru dan Tuhan, adalah kalau berdoa seperti tadi, Tuhan, aku minta ini, tetapi aku tahu kehendakmu lebih hebat, kehendakmu lebih bagus. Jadi, sejauh aku tahu ini kebutuhanku, tapi kehendakmu lah yang terjadi. Jadi, Tuhan itu mengabulkan, tapi lebih bagus sebenarnya daripada yang kita harapkan. Apa yang dikehendaki Yesus adalah kehendak kemanusiaannya. Tapi Tuhan memberikan yang lebih besar lagi. Tapi kadang-kadang kita nggak melihat. Maka tadi, mari di dalam doa kita juga melihat kasih Tuhan yang begitu luar biasa, cuma kadang-kadang kita tidak bisa lihat. Ya kan? Kalau kita mengacu kepada apa yang dikatakan Nabi Yesaya, refleksinya sangat bagus. Rancanganku bukan rancanganmu, begitu kan? Jauh perbedaannya, rancanganmu jauh di atas langit, sementara rancanganku hanya di atas bumi saja. Anda boleh cari di Yesaya 55, jelas banget. Indah sekali refleksinya. Ya. Baik, terima kasih. Ada pertanyaan berikutnya dari Ibu Milawati. Romo, kalau ada masalah, saya selalu mengadu pada Tuhan, berharap agar saya tidak terbebani. Yang terjadi, masalahnya malah tambah bikin sedih. Apakah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa saya? Ini bukankah sabdanya, datanglah kamu yang berbeban berat. Nah, coba, itu yang tadi saya katakan, kita itu suka melihat dengan kacamata kita. Apa yang tadi dikatakan dalam pertanyaan terakhir, datanglah kepadaku, kalian yang letih lesu dan berbeban berat. Itu kan yang paling diingat itu kan. Tapi frase berikutnya tidak dibaca. Frase berikutnya bunyinya apa coba? Sebab ringanlah kuk yang kupasang. Kan tidak dibaca itu. Itu berarti Tuhan itu juga memberikan ujian-ujian supaya kita menjadi lebih kuat. Yang direfleksikan Santo Paulus, cobaan-cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Kita memang datang kepada Tuhan, tapi Tuhan tahu, Tuhan itu juga memberikan tanda petik ujian-ujian supaya kita menjadi lebih bijaksana, kita menjadi lebih kuat, kita menjadi lebih dewasa. Nah, sekali lagi, cara pandang kita itu sangat egosentris sebenarnya. Sehingga tadi frase berikutnya tidak kita baca. Atau kalau kita membaca Yohanes 15 ayat 7 yang dibaca hanya mintalah maka kamu akan diberi. Syarat sebelumnya tidak dibaca. Frase sebelumnya kan mengatakan jika firmanku tinggal di dalam kamu dan kamu di dalam firmanku, kan begitu. Nah, inilah keterbukaan hati yang perlu kita tingkatkan supaya Tuhanlah yang datang pada kita. Yang kita terima, bukan kita yang memperalat Tuhan dengan segala macam keinginan-keinginan dan harapan-harapan kita. Ya? Oke, satu lagi. Ya, pertanyaan terakhir, Romo. Ini masih ada 2 yang angkat tangan, tapi oke, silakan. Ya.
Karena waktu Romo terbatas. Ya, waktu. ya. Satu lagi dari Ibu Ana Mulyati. Romo, ketika saya akan diangkat menjadi ketua dalam komunitas yang Romo sudah kenal banget dengan komunitas ini, mulai saya up and down karena saya nggak pede dan sudah izin resign, tapi masih terus diminta untuk buat acara. Tapi mungkin ke sini saya makin mulai merasa yakin untuk menerima. Apakah ini suara Tuhan untuk saya menjadi pelayannya? Menjadi pelayan Tuhan adalah ketika kita seperti tadi dikatakan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi. Dan kita bertumbuh di dalam kasih. Nah, mari kita lihat apakah pelayanan kita, pengorbanan kita juga membuat kita bertumbuh di dalam kasih. Catatan pertama. Catatan kedua adalah kita juga memberikan prioritas-prioritas yang jelas di dalam hidup kita. Pertama-tama tentu saja Tuhan. Tetapi kalau kemudian pelayanan-pelayanan ini berarti meninggalkan keluarga, dan keluarga di nomor 2 kan nanti dulu. Tuhan tetap menghendaki pelayanan di dalam keluarga tetap menjadi prioritas. Jangan lupa. Karena kalau nggak hati-hati, kita lari dari kesulitan di dalam keluarga untuk mencari penghiburan di dalam pelayanan-pelayanan di luar. Tapi kembali karena Ibu Mulyati tidak berbicara tentang keluarga, kalau memang itu sungguh menantang Anda dan membuat Anda bisa menjadi lebih mengikuti Tuhan, terimalah itu sebagai kehendak Tuhan. Tapi sekali lagi, berdoalah, minta petunjuk pada Tuhan, mana yang paling baik supaya pelayanan itu menjadi optimal, tidak menjadi beban buat Anda begitu saja, tetapi juga menjadi berkat yang lebih banyak bagi orang lain. Tapi catatan terakhir, berkat itu bukan pada hasil, tapi bagaimana kita berproses, kita melayani dengan sukacita, meskipun mungkin dalam arti tentu hasil pelayanan itu tidak seperti yang kita harapkan, tapi usaha kita itulah yang menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana kita bertumbuh di dalam kasih, itulah yang menjadi inspirasi bagi sesama. Begitu. Baik, terima kasih Romo sudah bersabar untuk menjawab semua pertanyaannya. Kita harus sudahi dulu pertanyaannya Romo karena sudah cukup waktunya. Terima kasih buat Bapak Ibu juga yang sudah berpartisipasi untuk bertanya baik secara langsung atau melalui kolom chat. Berikutnya kami kembalikan kepada Tuti. Silakan Tuti. Ya, terima kasih sekali Romo. Hari ini firman-Nya sungguh luar biasa. Kita yang berada di sini merasa sangat terberkati. Solo. Ya, dan juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang sungguh luar biasa juga membuat kita tuh lebih lebih dalam lagi kita mengetahui firman hari ini. Terima kasih Romo. Romo nanti jangan leave dulu ya, kita ya mau foto bersama setelah ini. Lalu nanti mohon Romo untuk menutup dengan doa, lalu dengan berkat, dan mungkin ada dari kami-kami yang mau berkenalan. Ya, terima kasih. Yuk sekarang kita berfoto dulu. Silakan teman-teman buka kameranya, kita mau foto bersama. Ada 5 halaman ya, halaman pertama, 1, 2, 3. Halaman kedua, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Halaman keempat, 1, 2, 3. Dan halaman terakhir, 1, 2, 3. Oke, silakan Tuti. Oke, sekarang kita masuk ke pengumuman. Ya, PD KKIHS mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Andang Binawan atas kehadirannya dan atas pengajarannya pada hari ini. Terima kasih kepada Suster, ada Suster Lisa, Suster Mark, dan Suster Suryati yang hari ini bergabung. Juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan teman-teman semua yang hari ini datang dari berbagai tempat. Terima kasih atas kehadirannya.
PD selanjutnya pada hari Kamis 2 minggu yang akan datang, tanggal 23 September pukul 2.30 waktu Singapura bersama dengan Monsinyur Henrikus Pidiarto dengan tema 8 Sabda Bahagia. Ini juga tidak kalah menariknya dengan hari ini. Kita harapkan semua hadir pada 2 minggu yang akan datang. Bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung, kami mengucapkan selamat bergabung, dan jika ingin mendapatkan undangan-undangan dari KKIHS secara langsung, silahkan untuk meninggalkan nomor kontak di kolom chat. Terima kasih. Mari kita berdiri, Bu Dede. Mari kita mau siapkan hati kita. Silahkan Romo untuk memimpin doa penutup dan berkat. Baik Ibu Bapak, teman-teman, Om Tante, Oma Opa, mari kita bersama-sama mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan doa singkat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas segala rahmat yang Kau berikan kepada kami. Engkau memanggil kami untuk tumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi sesama, bagi keluarga, bagi dunia, dan juga terutama Engkau menaburkan benih iman di dalam hati kami untuk kami pelihara dan kami pupuk. Pada hari ini kami bersama-sama saling menguatkan agar pertumbuhan iman kami dapat sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah dan bukalah hati kami supaya kami semakin mampu mendengarkan dan memahami kehendak-Mu, sehingga iman kami sungguh dapat menjadi tanda kasih-Mu bagi yang lain. Engkau tempa kami, Engkau bimbing kami, Engkau didik kami, supaya dengan demikian iman itu menjadi pujian bagi-Mu, bertumbuh seperti yang Kau kehendaki, dan memberikan inspirasi kepada sesama dan dunia. Maka ya Tuhan, kuatkanlah kami, kuatkanlah kebersamaan kami dan juga keluarga kami, dan terutama di dalam upaya kami selalu mewujudkan iman dalam setiap langkah hidup kami, kata-kata dan pikiran kami, sehingga hidup kami menjadi berkat bagi sahabat, kerabat, dan masyarakat. Maka kuatkanlah dan lindungilah kami semua dengan berkat-Mu di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Selamat sore, malam, pagi. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Sebelum kita Romo Anda. akan tutup Romo Anda. ini dengan satu Terima lagu. kasih Romo Anda. Bapak Ibu dulu ya. Permisi teman-teman semua. Tinggal dulu ya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, oh indah dan semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah, oh indah dan semakin indah, oh cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Oh hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Sampai berjumpa 2 minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Silahkan untuk unmute
dan menyapa Romo. Terima kasih Romo. Romo, Makasih Romo. Makasih Bu Susan. Makasih Romo, makasih teman-teman. Terima kasih Romo. Terima kasih Peti. Terima kasih Susan. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Shalom. Makasih Romo. Pamit ya. Makasih Romo. Ya Romo. Romo. Ibu Tuti hari ini cantik banget. Tiap hari juga cantik Ibu Tuti. Hari ini penampilan beda. Oh, Bu Shirley, thank you. Thank you semua. Thank you. Mohon pamit, bye-bye. Terima kasih, Suster. Terima kasih. Terima kasih, Romo. Terima kasih Bu Tuti, panitia. Thank you. Ibu Irena, thank you. Luar biasa. Semuanya. Evi. Bye-bye. Semuanya. Thank you. Hai Evi. Thank you, Evi. Evi.